Shalom, salam sehat selalu. Jumpa kembali dengan saya dalam channel Tania 267. Pada video ini saya mengajak adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula untuk masuk ke bagian inti terakhir dari sebuah skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu bab 5 yang berjudul penutup. Ada dua subbab yang terdapat pada bab 5 yang berjudul penutup ini. Subbab yang pertama adalah simpulan penelitian. Untuk merumuskan simpulan penelitian, adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula harus melihat kembali rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakannya pada bab 1. Karena rumusan simpulan penelitian tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan perkataan lain, rumusan simpulan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang sudah dikemukakan pada bab 1 skripsi. Dalam kerangka pikir ini, kalau rumusan masalah dan tujuan penelitiannya ada satu, maka simpulan penelitiannya pun hanya ada satu. Kalau rumusan masalah dan tujuan penelitiannya ada dua, maka simpulan penelitiannya pun harus ada dua, dan begitu seterusnya. Untuk membantu adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula dalam merumuskan simpulan penelitian, di dalam video ini saya akan memberikan beberapa contoh simpulan penelitian yang didasarkan pada judul penelitian, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian itu sendiri. Kita masuk pada contoh yang pertama. Judul penelitiannya adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Berdasarkan judul penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai kantor bupati? Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Berpijak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan ini, rumusan simpulannya adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai kantor bupati, atau bisa juga budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Kita masuk pada contoh yang kedua. Judul penelitiannya adalah pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Rumusan masalahnya adalah apakah budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai kantor bupati? Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pengaruh simultan dari budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan ini, simpulan penelitiannya adalah budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Atau bisa juga budaya organisasi dan kepuasan kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Kita masuk pada contoh yang ketiga.
Judul penelitiannya adalah efektivitas penggunaan metode peta konsep dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Merauke dalam menyelesaikan masalah pembelajaran kimia. Rumusan masalahnya adalah, apakah penggunaan metode peta konsep efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Merauke dalam menyelesaikan masalah pembelajaran kimia? Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan metode peta konsep dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Merauke dalam menyelesaikan masalah pembelajaran kimia. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan ini, maka simpulan penelitiannya adalah penggunaan metode peta konsep efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Merauke dalam menyelesaikan masalah pembelajaran kimia. Atau bisa juga, penggunaan metode peta konsep sangat tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Merauke dalam menyelesaikan masalah pembelajaran kimia. Kita masuk pada contoh keempat atau contoh terakhir dalam video ini. Judul penelitiannya adalah perbandingan prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa semester 3 kelas A yang menggunakan metode pembelajaran problem posing dan mahasiswa semester 3 kelas B yang menggunakan metode pembelajaran quick on the draw. Rumusan masalahnya adalah, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa semester 3 kelas A yang menggunakan metode pembelajaran problem posing dan mahasiswa semester 3 kelas B yang menggunakan metode pembelajaran quick on the draw? Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa semester 3 kelas A yang menggunakan metode pembelajaran problem posing dan mahasiswa semester 3 kelas B yang menggunakan metode pembelajaran quick on the draw. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa semester 3 kelas A yang menggunakan metode pembelajaran problem posing dan mahasiswa semester 3 kelas B yang menggunakan metode pembelajaran quick on the draw. Atau bisa juga, prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa semester 3 kelas A yang menggunakan metode pembelajaran problem posing lebih baik atau lebih bagus dari mahasiswa semester 3 kelas B yang menggunakan metode pembelajaran quick on the draw. Subjudul kedua atau subjudul terakhir yang terdapat pada bab 5 yang berjudul penutup adalah saran. Untuk merumuskan saran penelitian, adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula perlu melihat kembali manfaat penelitian yang sudah dikemukakan pada bab 1. Karena rumusan saran penelitian tidak boleh menyimpang dari rumusan manfaat penelitian. Dengan perkataan lain, rumusan saran penelitian harus sejalan dengan rumusan manfaat penelitian yang sudah dikemukakan pada bab 1 skripsi. Di dalam kerangka pikir ini, jumlah saran penelitian harus sama dengan jumlah manfaat penelitian. Ada dua jenis saran. Yang pertama adalah saran praktis. Saran praktis bisa berupa saran kebijakan dan bisa juga berupa saran operasional. Saran kebijakan biasanya ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak
yang memiliki kewenangan ataupun otoritas tertentu dalam melahirkan kebijakan-kebijakan. Sedangkan saran operasional ditujukan kepada pihak-pihak yang dapat secara langsung mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan di dalam bagian saran penelitian. Contoh saran kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepala dinas untuk mengambil langkah-langkah strategis demi perbaikan kinerja pegawai. Contoh saran operasional, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para guru untuk senantiasa mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran yang ada untuk diimplementasikan demi meningkatkan prestasi belajar para siswa. Jenis saran yang kedua adalah saran teoretis. Saran teoretis ini biasanya ditujukan kepada para peneliti selanjutnya. Contoh saran teoretis adalah sebagai berikut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik ini dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas. Nah, adik-adik mahasiswa, di dalam video-video yang terdapat pada channel Tania 267 ini, saya sudah membahas secara utuh penelitian skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Mari adik-adik saya mengajak untuk segera memulai menyusun skripsi supaya adik-adik bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Bagi adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula yang berkeinginan untuk mendalami lebih jauh penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, saya sarankan untuk memiliki buku ini. Judul buku ini adalah Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial. Buku ini saya tulis pada tahun 2015. Edisi pertama buku ini diterbitkan oleh penerbit Calpulis, sedangkan edisi kedua buku ini diterbitkan oleh penerbit Graha Ilmu. Bagi adik-adik mahasiswa dan teman-teman peneliti pemula yang berkeinginan untuk memiliki buku ini, adik-adik mahasiswa dan teman-teman peneliti pemula dapat mencarinya di toko buku yang ada di kota Anda sekalian. Khusus bagi adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula yang bermukim di wilayah Merauke dan sekitarnya, adik-adik mahasiswa dan teman-teman peneliti pemula dapat memiliki buku ini dengan membelinya di toko buku Simon dan Simon yang berlokasi di Jalan Raya Mandala. Terima kasih, salam sehat selalu, salam.